Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan saya Gilang Lugi Prasetya. Kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya mengenai permainan bola besar. Namun kali ini kita akan membahas mengenai materi bola basketnya. Langsung saja ke materinya. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apakah permainan bola basket itu? Jika ada yang masih belum tahu, silahkan dibuka kembali buku pembelajaran videonya. Atau bisa juga dengan searching melalui Google, YouTube, dan lain-lain untuk mencari informasi-informasi mengenai apakah permainan bola basket itu. Kita lanjut ke materinya. Di sini ada beberapa teori ahli. Salah satunya adalah menurut Denny Kosasih. Beliau adalah salah satu pakar olahraga dalam bidang permainan bola basket. Beliau menyatakan bahwa bola basket adalah suatu permainan yang menggunakan kecepatan kaki maupun tangan dalam waktu yang tepat. Hal tersebut harus dapat dilatihkan saat mengembangkan serta dapat melatih skill individu pemain, fisik, emosi, imbalance, baik dalam posisi defense maupun offense. Baik, di sini skill individu pemain. Jadi kemampuan dari pemain itu sendiri. Fisiknya, pemain basket itu rata-rata memiliki postur tubuh yang tinggi. Dan karena waktu permainan yang cukup panjang, jadi diharuskan memiliki stamina yang prima. Emosi, emosi di sini mengontrol tentang perasaan si pemain saat di lapangan. Lanjut, team balance. Team balance di sini adalah kerjasama tim. Jadi perlu diketahui bersama bahwa permainan bola basket adalah permainan bergu. Jadi permainan yang dilakukan secara tim atau secara kelompok. Baik dalam posisi defense. Posisi defense di sini adalah posisi bertahan dan maupun offense. Offense itu adalah posisi menyerang. Lanjut, yang kedua itu ada Deddy Sumiarsono. Beliau menyatakan bahwa bola basket adalah satu jenis olahraga yang menggunakan bola besar. Jadi kita sudah tahu bersama bahwa permainan bola basket itu adalah salah satu jenis permainan bola besar selain sepak bola dan juga bola voli yang kemarin sudah kita bahas bersama. Dimainkan dengan tangan, sama seperti bola voli, dimainkan dengan menggunakan tangan. Tujuannya adalah memasukkan bola sebanyak mungkin. Nah, jika melihat tujuannya di sini hampir sama dengan permainan sepak bola. Bedanya, jika permainan bola basket itu dimasukkan ke dalam keranjang, sedangkan permainan sepak bola itu dimasukkan ke dalam gawang lawan. Lanjut, serta dapat menahan lawan agar jangan memasukkan bola ke keranjang sendiri. Jadi, di masing-masing tim itu ada keranjang yang dimana setiap tim berusaha untuk memasukkan ke keranjang lawan dan berusaha untuk menjaga keranjang pada timnya agar tidak kemasukan bola. Dilakukan dengan cara lempar tangkap atau passing, menggiring, dan menembak. Lanjut, sejarah singkat permainan bola basket internasional maupun nasional. Yang pertama, secara internasional. Jika kalian sudah mengetahui permainan bola basket, tentu akan mengenali sosok dari Dr. James Naismith ini. Jadi untuk yang belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit bahwa Dr. James Naismith ini adalah pencipta dari permainan bola basket yang dimana dimulai pada tahun 1891, tepatnya pada tanggal 15 Desember. Dr. James Naismith ini memiliki profesi sebagai seorang guru olahraga yang berasal dari negara Kanada. Nah, adapun tujuan beliau menciptakan dari permainan bola basket ini yaitu adalah
gunanya mengisi waktu luang bagi para peserta di Young Men's Christian Association (YMCA), yaitu para pemuda umat Kristiani di Springfield, Massachusetts, New England atau Inggris. Pada tahun 1892, tepatnya tanggal 20 Januari, beliau menyelenggarakan pertandingan atau event atau kejuaraan di tempat kerjanya, yang dimana ternyata mampu menaikkan rating atau eksistensi dari permainan bola basket tersebut. Yang pada akhirnya, dengan waktu yang singkat, permainan bola basket itu dapat menyebar dan terkenal di seluruh Amerika Serikat. Lanjut, sejarahnya di nasional. Nah, sejarah dari permainan bola basket ini pertama kali itu dibawa atau berasal dari Cina, yang dimana datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Dan para pemuda yang menempuh pendidikan di Cina gitu. Jadi secara nggak langsung itu para pemuda Indonesia sekolah di Cina, atau bahasa sekarang itu kayak jenjangnya itu seperti kuliah gitu di sana. Yang akhirnya berdiri beberapa klub-klub di kota besar seperti di Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Nah, salah satu dari pemain legendaris tersebut di Indonesia khususnya bernama Sony Hendrawan atau yang dikenal dengan Lim Chi Siong, yang pada masanya itu membuat bangga Indonesia dengan membawa Indonesia menjadi juara keempat tingkat Asia. Selain itu, beliau juga mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik pada ajang kejuaraan bola basket Asia keempat yang diselenggarakan di Korea Selatan, tepatnya di Seoul. Di Indonesia sendiri, permainan bola basket dulunya sudah pernah didaftarkan pada ajang bergengsi, yaitu adalah Pekan Olahraga Nasional atau PON pada tahun 1948 di Solo. Namun, faktanya olahraga bola basket ini baru benar-benar diakui di Indonesia secara resminya itu adalah pada tahun 1951, yang pada masa itu menjabat menjadi sekretaris Komite Olimpiade Indonesia, yaitu Maladi, yang dalam waktu singkat beliau naik jabatan menjadi Menteri Olahraga. Beliaulah yang mengusulkan pembentukan dari organisasi bola basket pertama di Indonesia. Nah, ini adalah induk organisasi dari permainan bola basket. Bisa diperhatikan yang tanda merah, anak panah merah ini adalah logo sekaligus nama dari induk organisasi bola basket yang ada di internasional, atau yang sering dikenal atau sering didengar dengan sebutan FIBA, atau dalam artinya Federation Internationale de Basketball atau Federasi Basket Internasional, yang dimana badan ini mengatur sebagai pengatur dari basket internasional. Dan FIBA ini sendiri berada di Jenewa, Swiss, yang didirikan pada 18 Juni 1932 dengan nama Federation Internationale de Basketball Netfield. Lanjut, yang di anak panah sebelah kanan yang warna hitam ini adalah induk organisasi yang ada di Indonesia, yaitu bernama Perbasi atau Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, yang merupakan induk organisasi basket atau induk organisasi yang mengatur dari olahraga bola basket yang ada di Indonesia, dan didirikan pada tanggal 23 Oktober tahun 1951. Teknik dasar dari permainan bola basket. Yang pertama itu, ini yang benar-benar sangat dasar, yaitu adalah memegang bola. Berikut teknik dasar memegang bola basket yang baik dan benar. Yang pertama itu adalah menggunakan kedua tangan untuk memegang bola basket. Jadi memegang bola basket itu boleh menggunakan satu tangan, boleh juga menggunakan kedua-dua tangannya. Nah, asumsikan yang nomor duanya, asumsikan ketika memegang bola seakan-akan memegang mangkuk berukuran besar, sehingga ruas-ruas jari dan telapak tangan terbuka lebar.
serta melekat pada bola. Jadi eh, kalau yang belum pernah megang bola basket itu jari nggak boleh dirapatkan begini ya, tapi harus dibuka lebar. Lanjut, yang ketiga itu adalah posisi kedua telapak tangan berada pada samping kanan dan kiri di agak belakang bagian bola. Jadi eh, bola tangan itu agak gini memegangnya itu, bukan gini, bukan begini juga. Lanjut, yang nomor 4, buka lebar kedua kaki dengan posisi salah satu kaki berada agak ke depan. Yang kelimanya adalah condongkan badan sedikit ke depan, dan keenamnya adalah buat posisi badan serileks mungkin saat memegang bola. Passing, ini salah satu gerak dasar pada permainan atau teknik dasar di permainan bola basket. Teknik selanjutnya yaitu teknik passing ini disebut sebagai teknik passing karena teknik ini harus dikuasai agar kerjasama dalam tim dapat berjalan dengan lancar. Dapat dilakukan dengan menggunakan satu maupun dua tangan. Passing sendiri dibedakan menjadi tiga. Ini khusus untuk pembelajaran di bangku SD ya. Yang pertama itu adalah chest pass, operan dada, overhead pass, operan di atas kepala, dan yang terakhir itu adalah bounce pass, operan memantul ke bawah. Chest pass. Sebelumnya coba perhatikan posisinya berdiri atau memegang bola. Lihat yang tadi cara memegang bolanya. Tangannya itu berada di antara bagian bola kanan dan kiri. Ini tampak sebelah kanannya ya. Tangan kanan itu sebelah kanan dan tangan kirinya pun posisinya seperti itu sama. Ini anggap ada garis tengah membelah di antara sedikit ke belakang. Kakinya dibuka selebar bahu. Kemudian melangkah, tangan mendorong. Ini posisi saat tangan melepas bola. Ini tampak kedua tangan dari depan. Chest merupakan teknik passing yang dilakukan dengan cara memegang bola dengan kedua tangan di depan dada. Ini lihat ya, di depan dada persis langsung. Operannya ini pun diberikan kepada kawan. Chest pass itu operan dari dada ke arah dada. Ujung jari dari kedua tangan. Ini ujung jarinya semua menempel. Sedangkan ibu jari berada di bagian belakang bola. Lihat, ibu jarinya di belakang. Ini posisi awal, ibu jari di atas, kemudian berubah ke belakang. Ketika hendak melempar bola, kedua lengan diluruskan dan ibu jari dipindahkan ke bagian bawah bola. Dari atas ke belakang, akhirnya putar ke bawah. Masih sudah di bawah. Itulah teknik cara melakukan chest pass pada permainan bola basket. Nah, nih, tujuannya adalah lurus. Maksud dari sini lurus adalah dari dada ke arah dada. Itu dinyatakan lurus. Tidak boleh melambung, jadi bolanya itu nggak boleh ke atas. Lanjut, overhead pass. Teknik ini merupakan gerakan melempar bola dari posisi atas kepala. Boleh diperhatikan posisinya bolanya dan cara arah melemparkannya ke atas. Jadi lemparannya itu dari atas kepala menuju ke arah atas, melambung. Digunakan untuk counter attack, yang mana hasil lemparan bola bisa melambung jauh ke arah area lawan. Bisa digunakan saat kita ingin membebaskan diri dari kawalan ketat lawan. Bounce pass. Perhatikan gambarnya, kedua gambarnya. Ini sikap posisi awalan, memegang, kemudian mendorong ke bawah, lantai atau tanah, atau area lapangan. Ini dilakukan dengan dua orang. Tujuannya dari teknik ini untuk menghindari hadangan lawan, serta bisa mengumpan ke arah kawan dengan akurat. Lanjut, catching atau menerima, menangkap bola. Tujuannya adalah untuk menerima bola baik dari tim kawan maupun bola yang datang dari tim lawan. Caranya adalah fokus ke datangnya bola. Berarti kita ini dalam keadaan posisi siap, fokus ke arah mana datangnya si bola. Tangkap bola dengan telapak tangan yang terbuka lebar. Ingat, bola basket, dalam permainan bola basket, dua tangan itu jarinya dibuka lebar, nggak boleh ada yang dirapatkan. Direntangkan selebar mungkin dengan ikuti gerakan menarik bola. Lanjut, dribbling atau menggiring bola. Gerakan menggiring dalam permainan bola basket dilakukan dengan cara memantul-mantulkan bola ke lantai atau di lapangan ya. Saat memantul bola ke lantai atau di lapangan ini, pemain bisa menggunakan satu ataupun dua tangan secara bergantian. Jadi nggak ada yang pakai dua tangan. Itu salah. Jadi satu-satu. Kanan, oper, kiri,
oper lagi ke kanan. Itu namanya satu atau dua tangan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri atau mendekatkan pemain menuju ke area lawan. Jadi setiap berpindah tempat itu diharuskan pada permainan bola basket dengan cara dribbling. Nggak boleh bola itu dipegang terus dibawa ke area lawan, itu nggak boleh. Lanjut, shooting atau menembak bola, termasuk gerakan inti pada olahraga bola basket. Tujuannya adalah untuk mengarahkan bola langsung menuju ring lawan serta mencetak poin bagi tim. Biasanya gerakan ini dilakukan menggunakan satu ataupun dua tangan. Adapun jenis-jenis shooting dalam permainan basket, yang pertama itu adalah set shoot, jump shoot, layup shoot, hingga slam dunk. Nah, perhatikan gambar. Ini sikap awalan, posisi awal. Gerakannya hingga bola dilemparkan. Teknik ini adalah termasuk dalam jenis teknik set shoot, menembak bola. Teknik ini dilakukan dengan cara melompat sembari melemparkan bola menuju ring lawan. Pada umumnya, gerakan set shoot ini terjadi ketika melakukan shooting tanpa melakukan lompatan, maka bola ini akan dengan mudah dihalangi oleh lawan. Nah, biasanya lagi, tembakan ini dilakukannya kapan, Pak? Tembakan ini dilakukan. Tembakan ini dilakukan ketika berada di area bebas atau yang sering kali disebut dengan area free throw. Lanjut, jump shoot, itu menembak bola dengan cara melompat. Teknik shooting yang satu ini sering dilakukan saat pemain ingin melakukan tembakan, akan tetapi sulitan mendekati ring lawan. Pada jenis tembakan ini, pemain bisa melakukan shoot pada titik tertinggi yang menyebabkan tim musuh kewalahan menghadapi tembakan. Maka bisa dikatakan teknik ini memiliki presentasi keberhasilan yang cukup besar dalam mencetak angka. Lanjut, layup shoot. Teknik ini dilakukan setelah menggiring bola hingga mendekati ring lawan. Lalu ketika ring sudah dalam jangkauan, pemain bisa melakukan shoot dengan melompat ke arah atas sembari mengangkat tangan untuk melakukan bola ke ring. Lihat posisi awalnya, memegang bola, awalan mulai mendribble, gerakan melangkah kakinya itu satu, dua, ini sudah posisi siap untuk melompat, tiga, melompat, tangan melempar bola otomatis bisa masuk ke ring, bisa dengan dipantulkan di papan basket ini. Lanjut, slam dunk. Bisa dilihat gambarnya. Ini salah satu pemain basket internasional. Untuk melakukan gerakan ini, pemain harus melakukan lompatan yang tinggi sebelum melakukan shoot bola ke arah ring secara langsung. Kombinasi antara lompatan yang tinggi dengan postur tubuh yang besar akan mempersulit lawan dalam menghentikan permainan slam dunk, yang membuat presentasi keberhasilan mencetak angkanya semakin besar juga. Jadi semakin besar orangnya dan semakin tinggi lompatannya, maka akan semakin sulit untuk dihadang oleh pemain bertahannya. Peraturan umum dalam permainan bola basket. Ya, ini adalah poin-poin yang wajib diketahui dalam permainan bola basket secara internasional maupun nasional. Yang pertama itu terdiri dari dua tim yang bertanding. Jadi kembali lagi, permainan bola basket ini adalah permainan beragu yang dilakukan secara dua tim yang dipertandingkan. Yang dimana setiap tim terdiri dari 12 pemain. Yang dimana 5 pemain sebagai pemain inti dan 7 pemainnya itu sebagai pemain cadangan. Masing-masing tim diperbolehkan melakukan pergantian pemain tanpa batas. Diperbolehkan melempar bola dengan menggunakan satu ataupun dua tangan ke segala arah. Diperbolehkan memukul bola dengan satu atau dua tangan ke segala arah. Wajib dimainkan dengan tangan. Selain tangan, dalam kurung lengan ataupun kaki tidak diperbolehkan. Atau bisa sering disebut dengan foul atau technical foul. Pemain dilarang mendorong, memukul, menanduk, menyeruduk, menahan bola dalam waktu yang lama, serta menjaga lawan. Poin angka didapatkan lawan jika salah satu dari tim kawan melakukan kesalahan 3 kali berturut-turut tanpa adanya pelanggaran dari tim lawan. Poin angka akan didapatkan bila pemain berhasil melakukan lemparan dari lapangan dan masuk ke dalam ring. Jika bola keluar lapangan, maka bola akan dilemparkan kembali ke dalam. Pemain yang pertama kali menyentuhnya berhak mendapatkan bola atau memainkannya. Tim yang mencetak gol atau mendapatkan angka terbanyak berhak menangkan pertandingan. Pemain yang menguasai bola dan posisinya berada di garis depan dilarang mengumpan bola ke belakang. Nah, ini yang menjadi ciri khususnya nih nomor 12. Jadi, kalau pemain sudah menyerang dan melewati garis tengah, itu posisi bola tidak boleh dilemparkan kembali ke arah belakang garis tengah. Jika dilakukan, foul atau terjadinya pelanggaran. Tuh. Lanjut. Seperti cabang olahraga lainnya,
memiliki batasan waktu. Nah, di sini waktunya nih. Ada 2 babak, yang dimana setiap babak itu berdurasi 20 menit dengan masing-masing waktu istirahatnya 10 menit. Ini untuk permainan. Namun untuk skala nasional maupun internasional, biasanya itu 4 babak. Waktu permainannya itu eh, sama dan waktu istirahatnya pun sama. Jadi 20 menit dikali 4 babak, yang masing-masing setiap babaknya itu istirahat 10 menit. Gitu. Nah, dari sinilah kenapa seorang pemain itu harus memiliki fisik yang kuat. Lanjut, adapun aturan waktu yang berlaku di dalam permainan bola basket yang pertama itu adalah aturan 3 detik, yang dimana saat melakukan penyerangan, bola dilarang berdiri di area bersyarat dengan durasi lebih dari 3 detik. Ini area di dalam yang di bawah ring. Tidak boleh berada di sana selama 3 detik. Aturan 5 detik, terjadi lemparan ke dalam dan bola berhasil diambil. Pemain memiliki batas waktu sampai 5 detik untuk mengumpan bola ke pemain lain. Jadi setelah bola masuk, bola dilemparkan lagi ke pemain, itu batas waktunya 5 detik. Gitu, nggak boleh lebih dari 5 detik. Aturan 10 detik, dalam satu tim tidak boleh memainkan bola dalam durasi lebih dari 10 detik di dalam arenanya sendiri. Jadi, eh, misalkan bola masuk setelah masuk di ring, bola kembali dilemparkan kepada rekan. Nah, bola itu nggak boleh lebih dari 10 detik di tangannya. Harus segera dioperkan lagi ke yang lain. Gitu. Kalau masih ada di posisi bola di situ, gitu, maka akan terjadi pelanggaran top foul. Aturan 30 detik, batas waktu tembakan kering habis. Jadi maksudnya di sini adalah setelah bola masuk dan melakukan penyerangan, batas bola itu ada di tangan ofensif atau penyerang itu nggak boleh dari lebih dari 30 detik. Jadi ada batas maksimal waktu bola dipegang. Gitu. Lanjut, wasit. Nah, di wasit sini, yang pertama ada 3 wasit yang bertanggung jawab dalam memimpin jalannya pertandingan, yang memastikan bahwa pemain patuh terhadap aturan. Yang kedua, pencatat waktu, bertanggung jawab dalam waktu permainan dan pencatatan pada diskon permainan. Penanda waktu dan pembantu, yaitu wasit yang bertugas dalam pengisian buletin permainan dengan jumlah absen tim setiap pemain untuk mendaftarkan poin yang ditandai dan lainnya. Operator 30 detik, yaitu yang bertanggung jawab atas waktu serangan dari kedua tim. Karena setiap tim memiliki waktu hanya 30 detik untuk melakukan serangan. Nah, ini sudah jelaskan lagi ya. Setiap tim hanya memiliki waktu 30 detik untuk melakukan penyerangan. Hak dan tugas wasit basket bisa dibaca. Lanjut, ukuran lapangan. Ini ukurannya pun sudah jelas ya, terlihat. Ini yang disebut dengan area free throw nih, yang 360 ini. Anggap ini adalah sebenarnya itu ya ini adalah ring basketnya. Ini ring basketnya. Sini gagal. Ini menembak dari area sini. Ini garis tengah. Jadi yang maksudnya tadi misalkan kita tim menyerang masuk ke area lawan nih. Yang dimaksud tadi tidak boleh mengembalikan bola lagi ke belakang. Mengoper lagi meskipun di sini ada satu pemain nih tertinggal, ngoper lagi ke belakang itu nggak boleh. Itu melakukan terjadinya pelanggaran. Lanjut, ukuran bola. Bola basket sendiri yang digunakan itu biasanya terbuat dari bahan karet yang dilapisi dengan sejenis kulit di bagian luarnya. Ukurannya, beratnya dulu ya, ukuran bola basket ya beratnya itu sekitar 600 sampai 650 gram dengan keliling bola basket yaitu 75 sampai 78 cm. Lanjut, posisi dan peran pemain. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Posisi dan peranan pemain. 2 orang di belakang sebagai defender. Tugasnya adalah ini mempertahankan area tim, ikut maju ke depan untuk membantu penyerangan, memberikan umpan kepada kawan, dan melakukan tembakan kering lawan. 2 orang pemain di depan, forward. Tugasnya dari pemainnya itu adalah ini. Dan 1 orang pemain di tengah, playmaker. Ini bisa disebut juga sebagai captain-nya. Lanjut, oh, ternyata sudah selesai. Sekian materi dari permainan bola besar, bola basket. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang masih belum memahami atau belum mengerti bisa langsung untuk berkomunikasi dengan saya.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.